شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita petunjuk hidayah serta nikmat-nikmat yang lainnya sehingga kita bisa hadir dalam majelis ini. Mudah-mudahan setiap langkah kaki kita Allah angkat derajat untuk kita semua, dan mudah-mudahan setiap langkah kaki kita Allah hapus akan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan kepada kita semua hingga akhir zaman. Kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Nashihul Ibad. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul hadiyatu was salasun, maqalah ke-31. An Ibrahim bin Adham rahimahullahu annahu qila lahu, dari Ibrahim bin Adham, semoga Allah merahmati beliau, sesungguhnya beliau ditanya, bima wajadta az-zuhda, dengan apa engkau mendapatkan zuhud. Nah, di sini nih cukup panjang bacaannya, jadi kita sampaikan aja langsung. Nah, Syekh Ibrahim bin Adham ini ditanya oleh orang, dengan apa pian ini mendapatkan zuhud, kayak apa caranya? Nah, kita ini banyak macam cara untuk memperoleh kezuhudan di dalam diri. Nah, Sidin dikisahkan di dalam riwayat, Sidin ini meninggalkan kelezatan dunia menuju kepada kelezatan akhirat. Itu orang zuhud. Nah, dalam riwayat bahwasanya beliau ini adalah annahu kana sultanan fi biladi, di negerinya. Beliau ini sultan di negerinya. Beliau ini raja di negerinya. Raja ulama iya, raja iya. Nah, ini riwayat Sidin. Tapi beliau tinggalkan status kedudukannya, pangkatnya sebagai sultan itu, sebagai raja, atau ditinggalkan Sidin. Gara-garanya apa? Nah, gara-garanya beliau ini suatu ketika lagi berkuda, lalu melihat ada telapak atau bekas binatang seperti kelinci atau keledai, modelnya tuh pokoknya binatang lah. Lalu dicari oleh Sidin, ini di mana binatang ini? Begitu dilihat Sidin, binatang itu hendak ditembak lah, atau dipanah lah saat itu ya. Belum ada lagi tembakan, dipanah atau ditumbak, dibidik Sidin sudah binatang itu. Lalu tiba-tiba ada suara,
suaranya ini tidak ada orangnya, ada suaranya aja. Nah, ujar bunyi suara ini dengan apakah engkau diciptakan untuk itu, artinya untuk membunuh binatang itu. Ada suara muncul, lalu sampai 2 kali suara itu muncul, orangnya kededak. Jangan biar suara itu, kamu tidak diciptakan untuk ini, artinya tidak untuk menyakiti. Akhirnya Sidin ini kada jadi memanah atau menembak binatang itu karena mendengar ada suara seperti itu. Lalu beliau mendatangi penjaga ternak Abah Sidin. Jadi ternaknya banyak. Didatangi ke situ, kemudian kuda yang dinaikinya tadi beserta dengan barang-barang yang dibawanya dibarikannya dengan penjaga ternak. Berhuruf dengan baju penjaga ternak, jubah penjaga ternak. Nah, jubah kebesarannya, jubah sultannya dilepas, kudanya yang mewah diberikan, barang-barang yang ada di kuda diunjuk semua. Berhuruf dengan baju tukang ternak. Tahu seorang baju tukang ternak apa? Baju orang pengembala apa? Adalah yang bagus kerida kalau berhuruf. Diambilnya baju tukang ternak dipakainya karena sadar nih tadi. Lalu Sidin keluar dari negerinya, berjalan ke kampung sampai ke Mekah. Nah, di Mekah sana beliau berkawan dengan Sufyan As-Sauri dan Fudail bin Iyad, itu ulama-ulama besar sejaman dengan beliau. Dan beliau kemudian dari Mekah itu hijrah lagi, pergi lagi ke Syam, Syria, dan meninggal di sana. Nah, Ibrahim bin Adham. Jadi beliau mendapatkan kezuhudannya karena itu tadi. Artinya apa? Sia-sia perbuatan bila hidup ini hanya untuk senang-senang aja, hanya untuk ya sekedar memenuhi nafsu aja. Sehingga datanglah nasihat dari suara yang tidak ada orangnya tadi. Untuk itukah engkau diciptakan? Jangan, kamu diciptakan bukan untuk itu. Nah, lalu beliau sadar semenjak itu, meninggalkan pangkat kerajaannya. Akhirnya beliau lebih fokus dengan ibadah kepada Allah. Nah, kata Ibrahim bin Adham ini yang kita ambil juga nih pelajarannya. Qala ay sayyiduna Ibrahim, yaitu yang dimaksud tadi adalah Ibrahim bin Adham, bi thalathati asya, dengan ada 3 sesuatu. Pertama, ra'aitul qabra muhishan, aku melihat kuburan itu merisaukan, mencemaskan. Ujar Ibrahim bin Adham, bila Sidin melihat kuburan rasanya mencemaskan, merisaukan, meresahkan hatinya. Ai qata'an lil qulubi an mahbubatihi, yakni pemutus, kuburan itu pemutus cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai. Walaysa ma'i mu'nisun,
Sementara padaku tidak ada orang yang bisa menyenangkan aku ketika nanti di kuburan itu. Sidin toh melihat kuburan resah, gelisah. Kenapa? Karena di sana di kuburan itu kerida siapa-siapa, kerida kawan, kerida orang yang tadi dicintai. Siapa-siapa yang kita cintai di dunia terputus sudah karena sudah di dalam kubur. Sementara di sini kita di situ sorangan, tidak satu orang pun yang bisa menenangkan hati ketika di dalam kubur, karena tadi resah gelisah sudah. Itu satu. Yang kedua, ujar Sidin, wa ra'aitu tariqan tawilan, dan aku melihat jalan yang panjang, ai masafatan ba'idatan fil akhirati, yakni jarak yang sangat jauh di akhirat. Sidin melihat bahwa di akhirat itu, melihat itu bukan melihat langsung kada, dalam pengetahuan beliau perjalanan akhirat itu sangat panjang. Walaisa ma'izadun, sementara padaku tidak ada bekal. Tidak ada bekal. Perjalanannya panjang tapi bekal tidak. Gitu nah. Yu'inuni ala tilkal masafah. Nah, bekal yang dapat menolong di dalam perjalanan yang jauh itu, di dalam jarak yang jauh itu. Itu yang kedua, karena kita jelaskan. Wa ra'aitul jabbar, ini yang ketiga, dan aku melihat al-jabbar. Al-jabbar itu Allah yang memiliki sifat al-jabbar, yaitu yang maha memaksa. Ayyalladzi yaqharul ibadi ala kulli ma arada, yakni zat yang memaksa hambanya atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Jadi Allah tuh maksa, Allah tuh maha pemaksa. Ngarannya Allah, ngarannya Tuhan, sarah sidinai. Apakah hendak sidin, hendak awal apa kada, harus diumpati. Ngarannya gin Tuhan, dipaksa tuh bang, kita hamba kada kawa kutik, harus umpati. Nah, Jarsidin, aku melihat itu Allah yang maha pemaksa, artinya Allah yang menentukan segala sesuatu, qadiyan walaysa li hujjatun, sementara padaku tidak ada hujjah, tidak ada alasan yang dapat membenarkan kena bila ditakoni ini itu, ada kawan menjawab apa alasan kena, kada tahu. Nah itu, jadi ada tiga di sini ujar Sidin. Satu tadi, Sidin melihat kubur itu rasanya meresahkan, merisaukan. Kenapa? Karena kuburan itu pemutus cinta kita kepada orang-orang yang kita cintai. Kenapa? Karena kuburan itu sunyi, sepi, tidak ada orang yang kita cintai tadi menemani di situ. Resahlah, tidak ada orang yang menghibur hati di dalam kubur. Nah, resah gelisah akhirnya. Nah, sehingga maksud Sidin ini adalah supaya senang di dalam kubur, supaya hati kada sedih di dalam kubur, supaya kada gelisah, kada resah di dalam kubur. Kayak apa caranya? Berarti cari amal baik, amal soleh, amal ibadah
itulah kawan sejati kita di dalam kubur. Amal ibadah itulah teman yang sesungguhnya yang dapat menghibur kita di dalam kubur. Bila ketidak itu, ya tadi resah, gelisah, kerida kawan siapa-siapa di dalam kubur, kerida yang bisa menenangkan, kerida yang bisa menghibur, kerida yang bisa menyelamatkan di dalam kubur. Akhirnya apa sih, dia sadar. Kayak kita tuh lihat aja kan, bila berjalanan lewat kuburan, oh kayak ini pang kena bila meninggal masuk kubur di sini, di manakah kuburanku kena, kayak apakah keadaanku kena di dalam kubur. Pikir akan cukup juakah sudah amal nih bisa menyelamatkan di dalam kubur gitu. Jadi pandangan itu sangat berharga sebenarnya untuk diri kita, sehingga dari pandangan-pandangan seperti itu melahirkan ketaatan, melahirkan amal soleh, melahirkan amal kebaikan di dalam diri kita, karena sadar tadi, oh karena masuk kubur satu-satunya kawan di dalam kubur adalah amal ibadah, lalu beribadah. Satu-satunya kawan di dalam kubur amal soleh, lalu berbuat baik. Nah, sadar itu. Makanya kematian itu sebenarnya nasihat. Nasihat yang tidak ada suara, yang tidak ada bunyi, yang tidak keluar suara-suara apa, yaitu kematian. Lihat orang mati. Itu nasihat untuk kita yang hidup. Tidak suara apa-apa kalau orang mati. Tapi kita melihatnya, oh kayak itu bang mati, kada bergerak lagi sudah. Karena kada lawas mandi orang, sembahyang kan orang, kada kawa lagi sembahyang orang menyembahyang nih. Kada kawa mandi lagi seorang orang mandi. Kada kawa berbuat ke dalam kuburan sorangan orang berbuat apa? Coba ada orang ulun mati hendak membuat sorangan aja, nah kira-kira kayak apa? Bisa bukaan kalau orang loncatnya, nah berbuat ke dalam kuburan tuh. Nah itu nasihat yang tidak mengeluarkan suara kematian. Nah itu lawan kita nih, itu nasihat lawan kita yang hidup. Oh, dilihat orang memasukkan jenazah ke dalam kubur tuh, dalam liang lahat. Kayak itu bang aku kena, aku ya jajak orang. Makan ini menang takana lembut tukang masuk, namun takana kasar, cuek ya jajaknya di atas tabla tuh. Ada nong terjungkang begini. Lapas tali, aja siko. Lumbar aja siko. Ayo. Kepisitan kamu ke sana. Ini sudah dijajak orang ini sudah. Mati. Apa ada lagi? Hendak umpatlah, bersuara kata kawa mati. Sudah mati, masukkan orang ke kubur, tutup orang dengan tanah lagi. Oh kayak itu bang, kayak apalah sudah ditutup dua tanah nih, sudah mati, lamas pulang ya dalam situ, bebanyuan kuburnya, sudah mati lamas pulangnya aja kasihan, nyatanya dalam banyu, kadangnya tahu lamas lagi yang sudah mati. Nah, lalu sadar menjadi nasihat bagi kita. Nah itu yang dimaksud Syekh Ibrahim bin Adham. Resah jadi gelisah bila melihat kuburan. Oh ini bang pemutus tali cinta kepada orang yang kita cintai. Siapa orang-orang yang kita cintai di dunia, ketika mati masuk kubur putus. Tidak lagi orang yang kita cintai tadi bisa menghibur hati, ada awal lagi.
Maka satu-satunya ada yang dapat menghibur adalah amal ibadah, amal soleh. Yang kedua, ujar Sidin, aku melihat jalanan di akhirat itu panjang perjalanan. Maka sementara pada diriku ini tidak ada bekal. Perjalanannya panjang, bekalnya tidak. Kita nih kada usah di akhirat, di dunianya aja. Hendak ke Palangka sana atau hendak ke Semuda situ aja. Pasti ada bekal dulu di Samui. Dibawa kan? Paling kada atau duit 50.000 kah, atau bekal bensin barang supaya sampai ke tujuan. Ini kedida lalu bekal. Hendak sampai pembensin, mati motor, habis bensin. Tidak lalu bekal. Kayak apa hendak sampai ke tujuan. Sementara di akhirat jauh lagi pada itu. Namun di dunia nih bekal bisa duit, bisa ATM, bisa kartu kredit. Umum ini tuh kan saking canggihnya, biar kada bawa duit tinggal gesek belanja apa aja. Pakai HP paling kada pakai anu golok atau nang golok apa ading golok tuh apa, nah, yang pakai barcode tuh nah kris lah, nah itu kan ding sanak dehnya dua golok segala. Lambat paham. Kris. Nah, HP aja tulak, tapi itu bekal. Atau kada HP, kada duit, rantang, berantang tulak, nasi ada di situ, banyu ada, gangan ada, supaya apa? Supaya sampai ke tujuan selamat. Ini bekal kada lalu berjalan betis. Sampai pertengahan perjalanan keuyuhan, sampailah ke tujuan kada. Nah, apalagi akhirat, mulai dalam kubur itu sudah masuk akhirat atau dalam kubur. Karena di dalam kubur kita kada tahu berapa lawas. Menunggu hari kiamat hanya dibangkitkan Allah mulai dalam kubur. Berapa lawas hari kiamat jangan ada nang tahunya. 1000 tahun lagi, 10.000 tahun lagi, kada tahu. Jangan pina mesti menyambat sudah parak kiamat aja, di mana tahu. Di kuburan aja lawas. Ya, mun selamat dahulu tadi di kubur. Karena setelah kiamat dibangkitkan, dihalau lagi padang mahsyar, kumpulkan berapa lawas di padang mahsyar. Masuk hari perhitungan, masuk hari timbangan yaumil mizan, masuk sirat jembatan meniti, panjang perjalanan. Ada nang kegugur dari sirat naik lagi, ada nang tergantung tadi bang, macam-macam. Perjalanan terakhir apa? Surga atau neraka. Nah, supaya selamat bekalnya harus banyak, sangonya nih harus banyak, karena perjalanan kita panjang luar biasa jauh. Nah, supaya selamat sampai dahulu halte pertama, persinggahan pertama apa? Alam kubur. Duit banyak bisa ibaratnya nih, bakal banyak, tenang ya, biar hendak lawas kayak apakah di dalam kubur. Bakal banyak, ayo aja situ, apa aja nih, tawakan aja, malaikatin bawanya makanannya itu aja, banyak duit. Padang mahsyar lagi, ada bapak masih banyak, sama tenang aja. Ibarat tuh bahasa kita tuh kayak.
Nah, carilah amal sebanyak-banyaknya, sebisa mungkin setiap hari ada amal, ada ibadah yang kita lakukan. Niatkan ini gasan sanggup, niatkan ini gasan bekal kita di akhirat. Yang ketiga, jar Sidin tadi, Sidin melihat Allah yang memiliki sifat Al-Jabbar, maha memaksa. Pada kala bukutik kita menghadapi Allah yang Al-Jabbar itu, apa alasan kita kena, apa jawaban kita kena di akhirat? Maka satu-satunya yang bisa menjawab tadi yaitu dengan amal ibadah itu. Amal ibadah itu kada lain, amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan itu di kuburan itu juga yang menyelamatkan kita, di perjalanan akhirat itu juga, karena saat bertemu dengan Allah itu juga. Jadi kada lain. Nah, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Insya Allah kita sambung minggu yang akan datang. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam beribadah, diberikan keistiqomahan oleh Allah dalam menuntut ilmu, duduk di majelis ilmu, berkah ibadah yang kita kerjakan, ilmu yang kita dapatkan. Allah wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya bighairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, antal jawadul halim wa anta ni'mal mu'in, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين، يا الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. رب احينا شاكرين وتوفنا مسلمين وابعث من الآمنين في زمرة السابقين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واغفر لكل ذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤمنين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا واختم بأحسن الختام إذا لنا الانصراف وحال حين الحمام وزل رشح الجبين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ثم صلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ولجميع المسلمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم